Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di Desa Petampanua, Kecamatan Maruyaawa, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana poin yang kita wawancarai adalah masalah perubahan sosial di Desa Petampanua. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan dengan narasumber kita. Baik, nama saya Pak Nur Rafiq Hidayat, mahasiswa dari Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Kita minta kesediaannya Pak untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin SAG, lahir di Sopeng 3 Mei 1978. Pada tahun 2024 ini kami sudah berumur 45 tahun. Latar belakang pendidikan, kami tamat di tingkat SD pada tahun 1990, kemudian di pondok pesantren sejak tahun 1990 sampai madrasah aliyah 1996. Kemudian melanjutkan lagi di perguruan tinggi di Yayan Alauddin Makassar dan selesai pada tahun 2001. Saya kira itu. Kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak berdomisili di Desa Petampanua ini dan apa saja aktivitas keseharian Bapak selama ini? Saya berada di Desa Petampanua ini, berdomisili di Desa Petampanua ini sejak tahun 2012. Jadi sekarang kurun waktu 12 tahun saya sudah berdomisili di Desa Petampanua ini. Lama ya Pak? Iya, sudah 12 tahun dan latar belakang pekerjaan yang pernah kami laksanakan khususnya di Desa Petampanua ini, kami salah satu kader pemberdayaan masyarakat Desa Petampanua, pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Petampanua, penyuluh agama Desa Petampanua, pernah juga menjabat sebagai Imam Desa di Desa Petampanua, dan pernah juga menjadi tenaga honorer di kantor urusan agama Kecamatan Maruyaawa kurang lebih 8 tahun. Dan sekarang ini kami membina kelompok tahfiz di Desa Petampanua ini. Apa saja disiplin pekerjaan yang ditekuni masyarakat dan paling dominan di desa ini Pak? Melihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Petampanua ini, mayoritas disiplin pekerjaan masyarakat Desa Petampanua ini bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang perkebunan, di bidang peternakan, dan di bidang kehutanan. Berarti kira-kira menurut Bapak ada nggak perubahan tatanan masyarakat dari dulu sampai sekarang? Kalau melihat perubahan, tentu banyak sekali perubahan yang ada sejak kami datang pada tahun 2012. Selama kurun waktu 12 tahun mengalami peningkatan dan tentu banyak perbedaan. Salah satu contohnya di bidang pertanian. Sebelumnya, sewaktu kami datang di sini, pertama-tama kami datang di Desa Petampanua ini, masyarakat di sini dalam bercocok tanam, menanam padi itu hanya mampu 1 kali 1 tahun, karena dia karakter real pertaniannya itu tak ada hujan. Namun sampai hari ini, karena berkat bantuan dari pemerintah bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, sehingga dengan dibangunnya beberapa infrastruktur pertanian, sebut misalnya bendung, sebut misalnya saluran irigasi, perpipaan. Jadi masyarakat yang tadinya hanya 1 kali panen dalam 1 tahun, sekarang ini sudah bisa panen 3 kali dalam setahun dengan potensi dan bantuan khususnya dari pemerintah.
Oh baik. Dari aspek sosial ekonominya gimana Pak? Dari sosial ekonomi tentunya dengan interval waktu yang digunakan masyarakat yang tadinya hanya 1 kali dalam 1 tahun, sekarang sudah bisa memproduksi 3 kali dalam 1 tahun. Tentu itu berdampak kepada meningkatnya pendapatan masyarakat, bukan hanya di bidang sektor pertanian, tapi di sektor lain, di bidang perkebunan, di bidang kehutanan, di bidang peternakan, itu mengalami peningkatan karena ditunjang dengan sarana prasarana yang sudah memadai berkat bantuan dari pemerintah dan pihak ketiga. Kalau dari aspek religinya apa saja perkembangan dari dulu sampai sekarang itu Pak? Kalau dari segi keagamaan, kalau kita tinjau dari segi religinya, bahwa di desa Patampono ini dulu untuk mencari imam masjid saja itu kita setengah mati untuk mencarinya. Hari ini dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, tentu itu berdampak kepada bagaimana masyarakat bisa menyekolahkan anaknya, sehingga rata-rata masyarakat dan anak-anak kami di sini itu melanjutkan pendidikannya khususnya di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah hari ini anak-anak kami melalui kelompok-kelompok tahfiz yang ada, hari ini sudah berjumlah 45 anak. Masya Allah, banyak 45 santri yang disekolahkan di pondok-pondok pesantren. Dan tentu ini menjadi bagian di mana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa Patampono ini bukan hanya dari sumber daya alamnya, tapi tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sumber daya manusianya. Lagu kita Indonesia Raya itu mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu yang dibangun, baru badannya. Ya, seperti itu. Nah, apakah masyarakat di sini masih menjunjung tinggi nilai sejarah dan kebudayaan yang merupakan warisan dari para leluhur dan pelaku sejarah, Pak? Iya, di desa Patampono ini masih sangat memelihara adat istiadat, karena adat istiadat itu salah satu juga strategi untuk melestarikan kebersamaan, melestarikan persatuan dalam satu kelompok, dalam satu kampung itu. Saya contohkan ada kampung di sini yang jauh dari perkotaan, untuk datang saja di sana itu dari sini itu kurang lebih 10 km dengan jalan yang hanya infrastrukturnya belum memadai. Namun di sana itu masih menjunjung tinggi adat istiadatnya. Salah satu contohnya di sana ada istilah malifuk kampung. Kalau bahasa Bugis itu malifuk kampung. Kalau di artinya itu pagar kampung. Seluruh masyarakatnya, kalau adat istiadatnya itu 1 kali dalam 1 tahun dilaksanakan, itu pelaksanaannya dimulai seluruh masyarakatnya yang laki-laki, mulai dari anak-anak sampai orang tua itu harus ikut semua mengelilingi kampung. Dan itu dimulai dari masjid. Yang hadir itu harus hadir imamnya, harus hadir kepalanya, kepala dusunnya, kepala desanya, RT RW-nya, dan seluruh masyarakatnya yang laki-laki ikut semua untuk mengelilingi kampung. Itu dimulai dari masjid, dimulai dari masjid. Yang anak-anak kita yang sekolah di pondok pesantren itu menghafal di masjid selama proses mengelilingi kampung ini. Dan bacaannya itu ada tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian selawat. Setiap 4 penjuru itu sampai di situ azan lagi dan kembali lagi ke posisi awal di masjid. Dan kalau kita estimasikan itu kurang lebih 3 km itu perjalanannya. Kalau dilihat itu biasa kalau kami ikuti prosesinya itu sampai 1,5 jam itu baru sampai. Makna filosofinya itu bahwa menandakan pagar kampung. Pagar kampung yang namanya pagar, ada yang bertindak sebagai tiang, ada yang bertindak sebagai palang, ada yang bertindak sebagai pengikat. Di dalamnya itu harus ada kerjasama antara masyarakat,
antara alim ulama, antara pemimpin, dan itu berkolaborasi, kelompok masyarakat, kelompok pemuda, kelompok perempuan bersatu padu untuk memelihara dan bersatu dalam memelihara kampung. Apakah itu bertentangan dengan agama, Pak? Sebenarnya oleh pemerintah desa sendiri sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk datang langsung melihat prosesinya dan apakah itu bertentangan dengan hukum atau tidak. Bahkan dalam kaidah usul fikih itu mengatakan bahwa adat yang baik itu bisa dijadikan dasar hukum. Jadi saya kira prosesi yang dilaksanakan di sana itu sudah disurvei langsung oleh Kementerian Agama dan beliau memberikan masukan bahwa ini sangat baik untuk tetap terus menjadi pelihara oleh masyarakat. Termasuk itu tadi pada saat pelaksanaan ada anak-anak kita, santri kita yang warga di sana yang menghafal, dan itu menandakan bahwa di kemudian hari tidak akan habis penghafal Al-Quran di sana. Iya. Menarik dengan kata Bapak tadi masalah kesibukan warga di sini. Jika saya tinjau, Pak, apakah dengan meningkatnya penghasilan masyarakat berdampak kepada tercapainya kesejahteraan yang memungkinkan berkurangnya tingkat partisipasi kepada masyarakat? Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan yang ada tentu berdampak kepada bagaimana meningkatnya pendapatan masyarakat karena ditunjang oleh sarana dan prasarana yang sudah memadai. Namun menurut kami kata sejahtera itu tidak sepenuhnya mampu untuk kita raih. Sejahtera itu ada orang yang sejahtera dari segi ekonomi tapi ternyata dia miskin dari segi pendidikan. Ada orang yang sejahtera dari jiwa sosial tapi ternyata miskin dari pendidikan. Jadi sebuah kata sejahtera itu dia harus menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik pendidikannya, baik kesehatannya, baik ekonominya. Kemudian apakah dengan kata sejahtera itu berdampak juga kepada kurangnya partisipasi masyarakat dalam sosial masyarakat dalam gotong royong? Misalnya di desa Petampano ini kita melakukan sanksi sosial. Artinya kalau kita selaku masyarakat ada kegiatan-kegiatan kemudian tidak berpartisipasi, dampak sosialnya besok-besok ada kegiatannya masyarakat juga tidak datang. Bahkan di sini ada kelompok-kelompok gotong royongnya. Di sini ada bangunan yang saat sekarang ini dibangun, sebuah jembatan itu bentangannya 3x12 meter, itu hanya dilaksanakan oleh masyarakat, dikerjakan secara swadaya. Masyarakat yang laksanakan tanpa menggunakan dana pemerintah. Dan itu kita dapat saksikan, dapat lihat karena bekerja sama, baik perempuannya yang bawakan konsumsi, kemudian masyarakatnya yang melaksanakan, yang mempunyai disiplin pekerjaan, keahlian. Misalnya jadi tukang batu, ada keahliannya dari segi mobilisasi, alat, itu bersatu semua dalam melaksanakan, menyukseskan gotong royong. Dan itu tidak diintervensi dengan menggunakan dana pemerintah, itu swadaya masyarakat. Terakhir nih Pak, bisa nggak kita berikan pesan-pesan buat masyarakat di sini agar paguyuban di sini tetap terjaga, gotong royong tetap terjaga dan lain-lain? Pesan-pesannya Pak buat masyarakat. Kepada segenap masyarakat desa Petampenua maupun di luar desa Petampenua, Kecamatan Meroriawa, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa sebuah kejahatan yang terorganisir mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi marilah kita senantiasa memelihara kebersamaan itu, memelihara gotong royong itu. Bahkan dalam agama kita pun, dalam agama Islam kita sendiri, Nabi kita mengajarkan memberikan perumpamaan itu orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat pesan-pesan murid dari Aristoteles itu, manusia itu adalah
Sun police station, man is a social and police station being. Manusia itu adalah makhluk sosial yang baru bisa hidup apabila saling bahu-membahu, bantu-membantu antara satu dengan yang lainnya. Dan mudah-mudahan kedepannya ini tetap terpelihara dengan baik, baik antara masyarakat maupun dengan pemerintah. Baik teman-teman, itulah tadi sebuah wejangan dari salah satu tokoh masyarakat di Desa Petangpanua, Kecamatan Mariawa, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pesan Bapak, gotong royong tetap terjaga dan tetap solid dalam bermasyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.